kadang ya reviewer lain tuh pengen di-review juga mobilnya. Dan bagaimana mengenai pendapat Mamang mengenai iCar V23 ini? Hah, tonton sampai habis video ini. Burcak Kurino. Jadi supaya lebih fair, Om Mobi itu nggak langsung mereview mobilnya sendiri yang udah dibelinya kemarin baru datang aja gitu. Sekarang direview sama Mamang, biar lebih fair. Kalau Om Mobi yang review, itu pasti dibagus-bagusin. Kalau Mamang, pasti lebih jujur. Karena apa? Mamang nggak punya ini. Jadi pendapat apa yang Mamang lihat dari iCar V23 ini? Ya memang dia berdesain retro gitu ya, ada kayak sebangsa-sebangsa Beijing, BJ itu ada di situ. Nah itu gambarnya tuh, dia mengambil konsepnya dari situ desain-desainnya. Jadi makanya mirip mobil militer Cina pada zaman dulu. Nah dia makanya menjadi seperti ini, ada lampu-lampu bulatnya, LED-LED-an seperti ini. Ya kelihatan cyber juga sih. Cuman yang Om Mobi ambil ini adalah tipe V23 Pro Plus Collector Series. Yang artinya hanya 23 unit saja di Indonesia. Ya ini memang mobil yang nantinya bakal jarang karena ada badge-badge tersendiri, tulisan-tulisan tersendiri, cyberspace gitu ya. Terus juga ada badge-badge kayak gini nih. Tuh, Pro V23 Collector Series, ininya ada kayunya, ada kayunya. Cuman kalau warna hijau cocok, kalau warna hitam nggak cocok sama sekali. Kalau kayu. Terus udah gitu ditambah dengan krom-kroman yang super bisa ngaca. Tuh Mamang kayak gini. Ini kalau satin lebih oke. Kenapa? Kalau krom kayak gini, ini fingerprint magnet banget. Tuh tangan Mamang berminyak. Jadi kelihatan. Jadi kelihatannya gampang kotor gitu. Ya ini adalah mobil yang diterima sama Om Mobi. Ya begini adanya yang kolektor series. Dan katanya kalau yang kolektor series udah 23 unit di Indonesia mobilnya, ditambahin ornamen-ornamen 23 item juga. Ini kayak gini, ini dihitung satu nih. Satu, terus juga. Siapa kamu? Ini kayak gini nih, ini fingerprint magnet. Terus ada 23 item, kita coba hitung ya. Grillnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, speaker, 12 tuh. Terus mana lagi? 13, 14, 15, 16. Ini ada wireless charger ini. 17, jadi ini ada pelipatan spion yang ini sendiri, yang lain nggak ada. Kalau di gini, dia nggak lipat. 19, 20, 21, 22, 23. Ya, iya. Itu mungkin 23. Ayo, mana lagi? Ya gitulah. Mana lagi? Dihitung satu ini. Fitur ini satu. Pelek. Berarti lebih. 24, 25, ban. Ya ada 23 lah pasti. Ya itu udah lebih dari 23 kalau Mamang hitungnya satu-satu. Terus ini mobil ya oke lah gitu secara bentuk. Jadi hampir mirip-mirip seperti Chery J6 juga yang mengutamakan penampilan dulu. Sebetulnya mobilnya tuh ya kalau dibandingkan yang lain masih ada yang lebih canggih. Cuman ini udah termasuk canggih. Seperti ini gitu ya, maksudnya ini desainnya memang unik sekali. Di sini ada radar. Jadi ada pakai milimeter radar wave gitu ya. Jadi ini seperti desain apa ya? Jadi radarnya tuh dimunculin di bumper-bumpernya gitu, bukan di dalam atau gimana. Terus juga, ini silau sekali. Terus ini adalah tempat modular. Itu kan itu bilangnya modular. Ini bisa disimpan lampu-lampu tembak gitu yang dipasang di sini. Tapi malah dipasang di atas. Terus kalau ini adalah Pro Collector Series, dia dapat badge seperti ini. Terus ada aksen kayunya. Ini semua Collector Series 23 unit di Indonesia dapat kayu-kayuan seperti ini, dapat footstep yang ada kayunya. Di atas juga ada kayu, ada tulisan cyberspace. Ya ini beneran, ini bisa diinjak. Tuh, kuat sekali. Cuman memang ini lebarnya melebihi dari lebar bannya sendiri tuh. Tuh ini takutnya kalau kita lagi ke gardu tol,
Sret. Enak. Enak Om. Asoy banget pokoknya. Spion ya, bermodel kotak seperti ini. Dan dimensi mobilnya ini enak. Nggak gede-gede amat, hanya 4,2 meteran saja. Memang takut salah lagi waktu pakai langkah kaki. Terus juga wheelbase-nya cuma 2.600-an, 2.700. Jadi ini nggak terlalu panjang banget tuh sebuah mobil elektrik karena memang mobilnya juga nggak panjang-panjang amat. Enak untuk disetirin di dalam kota, gitu ya. Terus ini dikasih aksesoris kayak gini, retro cube gitu ya. Hah? Nggak mau punya orang mobilnya nggak akan kuat, memang 80 kilo. Nggak mau. Coba peragain. Yang lebih enteng aja. Lagi. Wih, bisa, kuat. Mantep. Kuat. Kuat loh, ini pada baut-bautnya kecil-kecil gitu, takut. Jadi di balik sini sih pasti ada baut lagi yang gedenya ya. Terus karena ya ini chrome lagi di sebelah sini. Dan ini aksesoris kolektor series ini yang aslinya itu dikasihin juga seperti velgnya. Velgnya sebetulnya ini velg yang udah aftermarket lah, ada di sini dijual, velg 19. Yang aslinya yang 21 inch juga dikasihin gitu. Semua barang orinya dikasihin. Ini karena tambah-tambahan aja. Ini aksesoris asli dari iCar-nya di Cina gitu, ada semua yang kayak gini. Jadi memang konsepnya adalah mobil yang playful gitu, kata iCar. Iya. Di belakangnya kayak gini. Ini walaupun dia mengambil konsepnya dari Beijing BJ berapa gitu tadi ya, belakangnya terkesan G-Class kali, dilihat dari sini. Ini G-Class-nya kental banget. Tapi disatuin lagi dengan model-model Defender di sini. Di semuanya digabung, ada mobil Cina-nya Beijing itu, ada Defendernya, ada G-Class-nya, terus juga ini radarnya dikeluarin gitu ya, milimeter radar wave gitu. Dia pakai radar yang milimeter wave gitu, pakai gelombang. Ya nggak? Microwave ya. Iya. Terus ini ada mud flap, ada ininya, siluetnya nih. Mud flapnya memang asli dari sana. Ini asli nggak ya? Atau memang nggak ada nih yang aslinya? Atau yang buat kolektor seri saja? Oh, buat ini juga ada kayaknya. Oke, ya. Terus belakang ya bempernya kayak G-Class banget. Terus juga ada gambar nih si iCar-nya lagi nanjak-nanjak gitu. Terus lampu third brake ram-nya di sini. Ada V23. Ini tahu nggak logonya? Mengingatkan Mamang sama apa? Sama Vivo. Vivo V23. Ininya kayak HP Nothing. Iya kayak HP. Kayak HP. Bener. Terus ini apa sih Mang? Kok nggak bisa dibuka dari luar? Bisa dibukanya dari dalam aja. Nih ya. Dia dibukanya pakai gitu. Iya, ini dibukanya kayak Jimny. Nih dikasih pegas seperti ini. Ini bisa dicetrok gitu supaya nggak maju mundur. Salah dong. Kok gitu? Nah, tadi si konde belakang ini isinya adalah ini. Tuh, ini adalah tempat penyimpanan barang. Nah, kalau di Cina sana, kadang-kadang itu yang konde tadi itu diubah menjadi transparan, buat tempat nyimpan mainan-mainan gitu, lucu-lucuan gitu loh. Tapi bertolak belakang ya, lucu-lucuan. Padahal ini mobilnya adalah off-road capable untuk off-road gitu. Playful namanya juga, iya bisa diapa-apain lah, terserah ada yang punya. Bisa off-road juga, cuman nggak nyambung aja gitu kalau bisa ditaruh boneka. Terus ini buat nyimpan-nyimpan lagi nih. Terus bagasinya seperti ini, lebarnya nggak gede sama sekali. Sempit sih, sempit. Cuman memang ada kelebihannya dengan bagasi seperti ini, nanti Mamang tunjukin. Terus di bawah sini ada tempat yang gede sekali. Ini bahkan kayaknya koper kabin aja bisa masuk sini nih. Pluk! Gitu tingginya. Pas lah segitulah. Bisa masuk. Ransel 2 biji masuk lah. Terus ini konsepnya modular juga. Ini bisa ditempel-tempelin sesuatu gitu ya untuk di bagian pinggir sini. Mau di dalam mau di luar. Kalau lu gitu. nempelin apa kira-kira? Kalau di sini buat vas bunga. Apakah dia bisa rata? Bisa flat floor, cuman tidak menambah besar banget gitu bagasinya, enggak.
Cuman memang keistimewaannya adalah gini. Keistimewaannya mobilnya 4,2 meteran gitu ya. Tapi luasnya oke banget. Nih, ada 7 jari, headroom oke, duduknya enak, paha tersangga dengan baik, joknya gede nih. Sampai ke sini enak sekali. Terus tingkat kerebahannya juga enak gitu. Ada lampu. Coba. Ini mundur lagi bisa nggak? Nggak, udah mentok. Cuman ini untuk berjauh-jauh ria gitu ya, mau dari Depok ke Bandung, Depok ke Semarang lah. Duduk di belakang ini terasa enak. Dan yang versi collector series ini memang ditambah ini. Ada mejanya, ada cup holder segala macam, dan ada wireless chargingnya. Terus juga ada ambient light. Ini ambient light juga dihitung item itu ya, yang tadi tambahan itu ya. Cuman ada di collector series. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Dan wait, ini nggak ada tempat ngecasnya ya? Oh, I see. Jadi tempat ngecasnya itu ada colokan USB-A, USB-C 2 buah. Cuman kabelnya bisa muncul dari sini. Nih. Ada di sini. Ini nggak ada. Ini ya USB kayak gitu di sebelah sini. Muncul kabelnya dari sini. Bisa masuk situ tuh. Loh. Emang bisa masukin ke situ? Bisa. Bisa. Muat kok. Muat, dibuka dulu. Masukin situ dulu nih kabelnya, plong. Tuh bisa ada di situ semua tuh. Repot amat ya. Terus Mamang seneng dengan desainnya, ini G-Class sekali sih. Nih, ininya flat, buka kacanya di sebelah sini, di atas ini jelas, dan terbuka full. Nggak ada yang setengah-setengah kaca gitu, enak. Itu Mamang sukanya di situ, kacanya juga gede. Terus ininya laki banget, ada tempat penyimpanan di sini. Bottle holder gitu ya. Ini kalau dipaksa bisa jadi bottle holder nih. Walaupun nggak gede-gede amat, bisa melar gitu loh. Cuman ini kalau nanti ada usianya, ini bisa rusak. Karetnya bisa melar sendiri jadi ngelewat gitu ya. Joknya kulit, enak, nggak ada sunroof tapi. Ini ada penang lagi, ini apa nih? Oh, ini bisa jadi modular nih. Bisa ditempelin apa aja. GoPro gitu. Halo. Ada rig-rigan gitu. Halo, brick. Bisa ditaruh di sini. Gitu. Ya, kita cek depannya. Mamang belum ngomongin baterainya. Ini baterainya lumayan gede. Jadi ada sekitar 80-an kWh gitu ya. Bisa lihat di situ editor munculin. Dan jarak tempuhnya sekali ngecas itu 430 NEDC. Versi NEDC-nya aja segitu. Biasanya kalau kita review NEDC itu berkurang sekitar menjadi 370-an atau 380 km aktualnya. Cuman nggak tahu juga, ini kemungkinan irit karena bodinya nggak seberat yang dibayangkan mobil listrik yang biasanya. Ini beratnya 2,2 ton, lebih enteng, dan dia juga dual motor. Kemungkinan bisa lebih irit gitu. Kemungkinan. Nanti ada versi MMTV-nya, ditungguin aja video itu. Itu. Nah, ngecasnya di sini bisa DC. Cuman sayangnya ini walaupun DC, nggak kencang-kencang amat. Secara spek, yang versi Pro Plus ini 104 kWh. KW aja. Nggak kencang-kencang amat. Yang biasanya mobil elektrik zaman sekarang tuh udah 150 watt, 150 kW. Ini 104, jadi kurang kencang menurut Mamang. Walaupun ada V2L-nya juga sih 3300 watt. Jadi mobil ini sebetulnya secara spek tuh nggak wah banget gitu ya. Cuman secara desain sangat menarik. Teman yang bikin ya emang aksesoris gini-gininya aja sih yang nantilah pasti Om Mobi juga setuju sama Mamang. Kayaknya ini bakal tengah. Ini secara spek mesinnya itu 211 PS dan torsinya adalah 292 Nm yang terbagi ke 4 roda karena ini adalah dual motor elektrik depan dan belakang. Secara spek, secara tulisan memang tidak impresif banget tenaganya. Tapi kalau secara 0-100-nya di spek gitu ya itu 7,5 detik 0-100-nya. Tapi itu tanpa fog lamp yang itu menghambat angin loh kayak gitu-gitu. Ya nggak sih? Menghambat angin. Ya memang ini capability-nya kata iCar sendiri adalah mobil yang bisa playful dimasukkan ke track off-road juga.
cuman Mamang nggak berani lah. Dan ntar bagian Omobi aja kalau itu. Tapi klaimnya itu. Nanti Mamang coba 0-100 seperti apa dengan ban yang seperti ini. 19 inch dengan profil tahu, bukan ban aspal. Apakah kedodoran atau enggak? Yuk kita masuk ke dalam dulu. Jujur Li, untuk bagian dalamnya Mamang suka sekali. Desainnya tuh bener-bener cowok, kotak-kotak semua. Dan ini terinspirasi mungkin dari ada G-Class-nya juga, ada Range Rover-nya juga, ada Beijing-nya gitu. Ini kotak-kotaknya cowok banget, terus pakai jaring-jaring seperti ini, mobil off-road sekali tampilannya, looknya. Terus ditulis di sini adalah JBL. Wih, soundnya by JBL. Cuman ini ada catatannya juga, note tersendiri karena Mamang sudah mencoba suaranya. Suaranya fine-fine aja, cuman ada sesuatu nanti Mamang tunjukin ya. Ingetin. Mamang suka lupa tuh. Tuh. Nah, nih masuk ke dalam. Mang, ya. ada sesuatu. Ya, itu dia. Nah, jadi gini. Soundnya ini by JBL, suaranya memang oke, cuman ini bukan JBL yang really, truly JBL yang kelas atas banget. Ini mungkin grade satunya, ada grade 1, ada yang super, grade 1, grade 2, grade 3 kayak gitu kan. Ini yang grade satunya. Cuman sayangnya sound JBL ini ada suara hissingnya. Kalau di itu ada noise-nya. Ntar Mamang lupa nutup belakang. Iya, Ada hissingnya kan? ada ulernya. Iya. Jadi kalau dinyalain lampu sennya, begitu nyala, has, ada gitunya. JBL loh. Ya itu mungkin salah satu temuan kita yang terbaru, yang terkini. Nih, desain dashboardnya keren sekali. Dan versi yang Collector Pro Plus di sini ada penengnya lagi nih. Ya, situ ada tulisan Om, terus 2026. Om tuh Omobi maksudnya. Om, Seriusan? disingkat Om. Ya bener. Omobi. Iya juga ya. Omobi. Itu kalau misalnya Mamang Ican jadi MI gitu. Oh gitu. MI 2026 gitu ya. Ya gitu aja sih, cuman ini collector series. Dan di sini ada tombol-tombol. Ini beneran ada speedometer, yang lainnya nggak ada. Karena apa? Aku tahu. Sini udah kelihatan. Di sini ada speedometernya, ada range-nya, tuh kan ada range-nya, terus juga ada transmisi position-nya berubah menjadi speedometer tuh. Dalam mode eco. Semuanya sudah tertampil di sini dalam satu layar yang besar. Itu ada speedometer dan juga ada menu-menunya di sebelah sini gitu. Ya juga, cuman ini udah oke. Karena ini yang di depan itu pakai mode radar ya. Udah pakai radar, bukan kamera aja. Makanya dia bisa mendetek mobil-mobil apa saja yang ada di depan kita. Bahkan motor pun dibilangnya adalah mobil. Tuh, sebelah sini. Gerak-gerak lagi. Dia ragu nih. Juga. Ada ya motornya. Nanti kita coba jalan, kita liatin di sini ada apa aja yang tertampil gitu. Layarnya juga gegas gitu ya. Sini. Layarnya juga gegas, terus tampilan-tampilannya ada apa aja. Nah, ini adalah menu-menunya yang banyak sekali. Body controlnya adalah untuk yang tempat-tempat lighting segala macem gitu ya. Kita kalau mau alarm aja bisa, atau mau horn and lighting. Window controlnya, ventilator, window control buat apa ya? Oh, close, ventilate. Oh, dibuka sendiri gitu sedikit. All open. Ya ampun. Ini fitur yang berguna nggak berguna sih sebetulnya. Ya tapi ini baru nemuin Mamang yang kayak gini nih di mobil ini. Terus nemuin lagi adalah automatic wiper sensitivity maksimum, low, medium, high. Ini yang automatic ya. Tadi pakai medium ya. Nah ini di sini ada bintang. Ini nyambungin ke sini. Pengen diliatin apanya? Kamera 360 kah? Ada media source. Ini nggak penting sih. Nggak pernah pakai tuh. One touch photo capture. Oke, seat. Driver seat. Pengen pengaturannya seperti apa? Bisa dari sini layar atau dari tombol-tombol fisik yang ada di kursinya sendiri. Gitu ya. Nanti Mamang bahas kursinya ntar dah. Terus, sini ada driving mode-nya ada 6, karena adalah yang Pro Plus. Kalau yang versi rear wheel drive, itu nggak ada mode off-road. Tapi ada mode individual juga, gitu ya. Di semua ini ada. Dan ini suaranya nggak bisa dimatiin. Ini sangat mengagetkan gitu.
Kalau ada bayi di belakang, pengen ubah menjadi mode comfort. Wah, langsung nangis bangun. Suaranya kenceng banget. Suara bayinya kayak Luffy. Gue pukulin bayinya. Nah, di sini driver mode setting tuh ada apa aja? Ada brake hold-nya mau dinyalain atau enggak gitu ya. Terus vehicle stability, hill descent control, ada automatic parking. Terus ada intelligent drive assist karena memang ini sudah ADAS-nya udah lengkap gitu sampai ke lane keeping assist-nya. Forward collision warning assist-nya ini biasa kita matiin karena apa? Takutnya kalau ada orang motor yang gitu gitu. Wah, iya gitu. Bisa kayak gitu tuh ngeremnya yang mengakibatkan bisa tabrak belakang. Nah, makanya kalau di Indonesia ini bisa kita matiin. Senengnya di iCar ini bisa defaultnya mati kayak gini, gitu. Nggak bolak-balik nyalain harus matiin gitu kayak gitu, nggak repot gitu ya. Itu senengnya. Terus lighting ya begini, lighting follow me home, find car light dan segala macem, auto dome light gitu. Unlock dan ini mah biasa. Ini gara-gara di sini nggak ada tombol-tombol macam-macam gitu, jadi ini bisa dinyalain. Oke. Energi. Ini berhubungan dengan baterai-baterainya gitu. Terus slow charging bisa dilakukan di sini, mau berapa maksimumnya, ini di setting maksimum aja. Terus juga displaynya mau dark atau auto. Ini kan lagi siang gitu ya, ini kalau lagi siang atau pengen dark terus, kita biasanya dark gitu. Biar lebih enak lihatnya, kita kan biasanya udah mata tua kalau mamang gitu, kalau dikasih kayak gini silau sekali. Dah, kita defaultnya ini aja. Atau bisa auto. Kalau misalnya udah malam biasanya berubah menjadi dark seperti ini. Terus, English, mau Thailand lah. Kapung Kap, jangan. Kapung Kap, terus bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kita biasanya bahasa Inggrisan aja ya. Karena terlihat aneh entarnya. Terus, ada volume nih berhubungan dengan sound-soundan. Apanya? Nggak bisa, udah dicoba. Mau diapa-apain juga masih tetap berisik kayak gitu. Buang, ini lihat nih. Ini kita matiin ya. Navigation kayak apa kayak gitu, speech-nya gitu. Atau di mute gitu semuanya. Kan salah kan? Nih, udah kan? Di mute nih, di mute. Terus yang ini gede banget. Ini nggak bisa dinonaktifkan. iCar kalau bisa ini volumenya sedikit lah dikurangin gitu, kalau nggak bisa dinonaktifkan atau diaktifkan. Ada yang seneng dengan bunyi-bunyian, mamang sih nggak terlalu seneng banget gitu. Setiap efek ada bunyinya itu kurang demen gitu. Ya, sini ada touchscreen sound. Masih dong. Oke, nggak bisa. Radar beep, segala macam, safety-nya, fatigue driving. Jadi ini ada kamera-kameraan atau radar yang mengarah ke mata kita. Terus juga ada overspeed reminder. Terus ada voice wake up. Hello iCar. Please continue. Open the window. Oke, berarti karena mama ngomongnya di versi sini, yang ngebukanya juga di sini. Coba. Ntar dulu. In English, please. Hello iCar. Hello iCar. Hello iCar. Hello. Android Auto, Apple CarPlay udah bisa connect di sini. Terus juga generalnya seperti ini ya. Terus ada apa lagi Mang di sini? Ada fitur-fitur seperti ini, USB Music, Bluetooth ini biasa banget gitu ya. Ada game mode-nya, kita lihat. Game mode itu seperti apa? Ya. Iya, dapat itu connect switch div. Ya. Ini ada user journey, phone, surround view yang tadi kamera 360 yang sebetulnya nggak bagus-bagus amat resolusinya, cukupan aja gitu ya. Ini di stekinnya sini, ubah view-nya. Iya, ini RAC nih pasti. Off-road dashboard. Oke, off-road dashboard-nya itu bisa kelihatan roll-nya, ada pitch-nya, pitch angle-nya. TPMS-nya juga ada, cuman yang sekarang ini error. Yang kiri belakang. Mati tuh. Copot di dalam. Iya, ini copot di dalam. Kalau enggak ini kan pakai sensor kan, terus peleknya juga pelek aftermarket kan. Jadinya ya mungkin ada yang copot atau sesuatu. Tapi ini bisa betulin lah. Gitu. Dah, sekarang
kita lihat di sini apa lagi sih? Udah, ini, udah, ini. Nah, ini volume-volumean, ini tentang media, ini AC-nya. AC-nya juga enggak dual ini ya, nggak dual zone kayak gitu. Cuman senengnya ya di sini, ini dikasih 3 kisi AC di bagian depan nih, lihat 3 ngejeng-jeng. Terus di bagian pinggir itu bisa ngedinginin kaca, bisa ngedinginin orang gitu. Ada 2 lagi. Tuh. Terus yang versi jadinya ada Sunda pisan. Versi Pro Plus gitu ya, kita dapat speedometer yang panjang-panjang seperti ini. Jadi di sini tuh ada 2 kepribadian gitu monitornya. Yang satu buat speedometer, instrumen cluster kayak gitu. Soalnya kalau yang versi yang real wheel drive ininya nggak ada ya. Nggak ada. Ini Polos aja, polos. versi yang Pro Plus udah lengkap, dikasih speedometer lagi tambahan sebelah sini. Isinya apa aja Bang? Ada speedometernya, ada fan speednya kelihatan. Ini fan speed AC ya. Mileage-nya, dynamic range-nya, ini range baterainya, terus juga fungsi adas-adasnya mungkin kalau jalan. Berapa persen baterainya, posisi indikator transmisi, terus juga AC temperaturnya 22,5. Nilai plusnya di iCar ini adalah di sini. Bagian ini adalah tombol-tombol fisik memang suka, termasuk tombol per AC-an gitu ya, putar-putaran AC, temperaturnya. Terus juga di sini tombol audionya, di sini mute kalau ditekan, terus ini ada tombol drive mode-nya. Di bawah sini ada defogger depan, belakang, hazardnya dimuliakan, senang memang sirkulasi AC dan shortcut yang tadi shortcut itu ke kamera 360. Setirnya nggak ada flat-flatnya sama sekali. Terus juga untuk yang kanan ini pengaturan media nih, volume gitu ya, previously, next track. Yang sebelah sini ada pasti urusan adas-adasan pasti. Ini di bawah sini ada cup holder gitu ya, buat nampung 3 botol yang gede-gede 2 nih. Yang di sini agak pendek sedikit, cebol gitu ya botolnya, masuk gitu. Terus ini kasih wireless charging. Bolong juga nih Bang, jadi Bolong, bisa masuk sini. Terus jadi di sini tempat penyimpanan ini ada juga di sini bagian tengah dan termasuk cilik sekali. Ini yang Mamang bilang tadi, ada USB-C 2, USB-E 1. Kabelnya bisa nerobos ke belakang situ tuh. Jadi kalau dilepas begini, si kabelnya itu nembus ke belakang. Tuh. Cuman yang memang sebel dari iCar juga, tempat penyimpanan tuh sedikit gitu ya, termasuk di pintu. Ini yang model karet-karetan gitu loh. Model karet yang nanti mungkin pada waktunya ini bakal ngelenyoy gitu, udah pasti. Tuh, jadi ya ini walaupun fleksibel bisa masuk botol segede apapun bisa masuk. Nih termasuk kayak gini nih. Ini walaupun kayak tipis gitu, cuma bisa masuk gitu. Cuman ini ada waktunya nanti. Terus bahkan glove box aja nggak disediain. Cuman disediain gantungan buat belanja kresek gitu ya, di situ. Atau tas Dior gitu. Nggak mungkin. Ini playful ya. Duduknya gimana, Mang? Ini semua pengaturan joknya elektrik. Mamang suka. Posisi duduknya memang cowok banget yang nggak Hah? Nggak ada? Hah? Ini nggak ada teleskopik, Yan? Aduh. Dah. Nggak bisa komen lagi. Mobilnya mahal. Nah ini atas dikit lah segini lah. Nah secara duduk paha tersangga dengan baik, joknya enak empuk, sandarannya juga oke. Memang ini nggak terlalu gede-gede amat karena ini memang mobil off-road mungkin ya, nggak terlalu gede-gede amat si pad sebelah kiri kanannya. Cuman posisi duduknya walaupun nggak ada teleskopik ya udah cukup enak lah. Memang nggak terlalu ideal banget. Ini mobil yang untuk pelesiran di dalam kota sih udah enak banget. Visibilitas ke depan ini agak sempit karena kacanya cuma segini-gininya. Terus dashboardnya termasuk tinggi, pilar A-nya tergolong kecil, ke kanan kirinya tergolong enak untuk visibilitas. Belakang cukupan lah. Cuman ini kalau di dalam ini kan mobilnya 4,2 meter ya. Ini kayak panjang loh mobilnya. Nggak tahu kenapa, pandangan memang kayak gitu. Nah terus yang lucu lagi versi yang Pro Plus Collector Series. Ini di atas disediain tombol-tombol auxiliary untuk lampu-lampu kabut yang ada di atas kita itu yang tadi di luar itu rencem. Itu ada di sini, harusnya disambungin ke sini. Terus ada lampu-lampuan gitu kan. Cuman sama
iCar ini malah ada tombol tersendiri yang ada di sebelah sini. Nih, lihat nih. Kenapa dia taruh di sini? Ini adalah lampu sorot yang masih halogen, coy. Taruhnya di sini. Si halogen nyorotnya juga. Nyorotnya kemana-mana. Minimal tuh pakai yang itu tuh. Tuh, yang kayak pakai Jimny tuh. Aku tahu sih sebetulnya. Pengennya iCar itu tidak membuang ini untuk yang lain. Membuang ini, makanya pakai tombol ini untuk ini yang lain. Memodifikasi yang punya iCar ini gitu. Oke, ini iCar V23 Pro Plus ini punya kuncinya spesial. Ini bagus sebetulnya, terus ini memang dikasih beginian gitu ya. Cuman kita nggak tahu locknya di mana, kasih apa gitu di sini, kasih logo lagi apa lock unlock ini. Soalnya sebetulnya walaupun dia dibungkus yang emang bagus sih bungkusnya, cuman sayangnya jadi berkurang faedahnya gitu. Karena apa? Seharusnya ini kelihatan. Nih, lock, unlock gitu ya, buka bagasi sama hong gitu ya. Dan kalau dimasukin ke sini, itu nggak kelihatan tombolnya. Sayang sekali. Iya, dia juga. Cuman ini bagus loh sebetulnya tuh lihat. Kuncinya tuh bagus beda dari yang lain. Nah, kekurangannya lagi, keyless entry-nya. Kan biasanya ya kalau mobil-mobil Chery gitu, ini mobilnya sebetulnya kan dari Chery juga ya. Kalau kita deketin mobilnya, terus kita berjalan sini, mobilnya udah buka tuh. Atau bahkan kalau kita tekan di sebelah sini, ini mesinnya dikunci dulu ya. Tuh kan sebelah mana? Oke, kita kalau biasanya ya, terus datang ke sini, mobilnya ngebuka sendiri. Atau kalau kita tekan sesuatu di sini, itu kebuka mobilnya. Ini enggak. Gimana coba? Terus udah gitu ditutupin, diperparah. Cuman iCar punya solusinya. Ya di sini. Dan nggak boleh kebalik lagi. Ini fitur yang agak nyebelin sih sebetulnya. Iya, emang kuncinya di situ. Tuh, di sini kan nggak ada tombol-tombol gitu ya. Mau kuncinya gimana? Kuncinya gimana, Mang? Repot nggak sih? Atau memang ini bisa diatur? Kok hilang? Nah, auto unlock when parking, auto lock when driving. Gak ada. Bluetooth key will automatically unlock the vehicle when in proximity. Oke, ini nyalain ya. Bluetooth key will automatically unlock the vehicle when out of proximity. Oke, ini tadi mungkin itu. Ya. Kan gini. Terus ada kekurangannya lagi. Ini kunci, ini kan berbasiskan ada NFC-nya juga. Tapi kalau kita simpan di sini, ini menghabiskan baterai si kuncinya. Itu yang nggak diketahui orang. Aneh banget. Ngabisin, ngedraining baterainya remote. Oke, sekarang kita membuktikan apakah dia berfungsi normal. Nih jalan nih Mamang, ke mall gitu ya. Ini kunci nggak ya? Enggak dong. Lagi kurang jauh. Oh iya, kunci. Oke, kunci. Mamang deketin. Ada ternyata. Itu harus di ini dulu. Gitu. Oke lah. Kuncinya bisa berguna, bisa enggak nih. Tapi kalau gue sih lebih suka gini. NFC. Keren gitu, keren. Cing gitu. Repot sih kalau hujan. Lagi tuh dapat kartu. Iya kan kartu. Nungguin dulu. Taruh di belakang handphone. Wih, tangan Mamang keren sekali. Bisa nutup. Dah, yuk, go. Ya rasanya memang dia Jeep banget. Yang artinya kalau Jeep SUV gitu bener-bener kita driving positionnya tuh commanding sekali di atas. Dengan kaca yang relatif sempit depannya, kap mesin kelihatan, dan kita merasa di atas dari semua mobil-mobil yang ada gitu ya. Mungkin ini sedikit agak berbeda dengan suspensinya karena
yang dipakai ringnya ring 21. Yang aslinya ini udah pakai ring 19 yang terasa lebih empuk. Waktu itu pernah datang ke markas kami, itu adalah V23 yang masih pakai velg aslinya ring 21, agak sedikit kaku. Kalau ini udah lebih empuk gitu karena dia profilnya lebih tebal, pakai ring 19, radial 19 ya. Jadi makanya lebih enak sebetulnya pakai ban seperti ini, pakai ban Pirelli lagi yang empuk. Tapi memang ada rasa yang agak ngiri-ngiri sedikit gitu loh. Kalau kita lepas setirnya agak sedikit agak ke kiri. Ini ada turunan dari Cherry-nya juga yang setirnya tuh agak condong ke kiri gitu, nggak tahu kenapa. Walaupun udah di spuring mau kayak gimana pun ada condong ke kiri. Jadi kita harus nahan setir sedikit ke kanan. Gitu ya. Jadi ya itulah rasanya V23 pertama kali kita cobain. Terus ada minusnya lagi, yaitu dari spionnya. Spionnya memang nggak ada masalah dengan tingkat kecekungannya, tingkat visibilitasnya. Cuman ini mungkin spionnya adalah spion yang untuk driver yang ada di sebelah kiri, bukan di kanan. Kenapa? Kita mau gimana pun caranya, si spion ini terlalu nekuk ke dalam untuk di bagian kanan, terlalu ke kiri untuk sebelah kiri. Jadinya kita nggak nemu angle yang pas banget untuk setir di kanan. Karena ini kurang, kayak kurang ke sana gitu yang sebelah kanan, sebelah kiri kurang ke dalam dikit. Ini padahal udah disetting mentok kiri, yang sebelah kanan udah mentok kanan, masih terlihat agak ke dalam. Mentok kanan itu agak ke dalam. Jadi nggak pas settingan. Kalau Mamang duduk di sebelah kiri, itu enak. Settingan spionnya memang ini ada, ya masih ada sisa-sisa setelan ngiri lah setir kiri. Tuh kan ini suspensinya lebih enak, nggak begitu kaku untuk versi yang Pro Plus dengan ring 19 ini lebih enak, lebih empuk, lebih ngayun. Memang settingannya V23 asalnya adalah ini mobil off-road yang capable untuk off-road, namun ringan aja. Terus dia pakai sistem rem untuk kayak untuk ada efek-efek lokernya gitu. Tapi ini makanan sehari-harinya V23 ini adalah untuk perkotaan dan aspal gitu ya. Jadi off-road bisa sesekali, cuman ini makanannya dia adalah untuk perkotaan dan aspal-aspal yang kurang mulus dan mulus sekalipun. Lebih enak apalagi kalau dipakai di aspal yang mulus. Terus catatan Mamang lagi ada di regennya. Regennya termasuk kuat, cuman sayangnya kalau kita lagi nge-regen kayak gini, regenerative braking ya, tuh biasanya lampu rem belakang ikut nyala. Cuman di iCar ini nggak nyala. Jadi kadang-kadang kalau kita ada regen yang kuat seperti ini, lampu remnya kayak nggak nyala, itu jadi kayak di belakang tuh kayak khawatir takut ditabrak karena dibilangnya sama yang belakang, mobil belakang itu kayak nggak ngerem. Tuh ya, regennya oke, setirnya enteng, terus duduknya nggak ada masalah, ini empuk sekali. Kalau misalnya kita lagi perjalanan jauh ini nggak akan buat pegel gitu ya. Cuman posisi duduknya memang kita mencari yang sangat ergonomis untuk badan kita sendiri, itu kayak ada yang belum cukup aja gitu. Mobilnya hening, kekedapannya juga oke, double glass ini, makanya hening ya. Heningnya tuh hening banget. Ini Mamang bisa dapat berani ngasih skor 8 untuk tingkat peredamannya. Ini padahal udah pakai ban ban tahu gitu ya, yang notabene dia harusnya lebih berisik, cuman gak masuk ke kabin juga. Ini udah luar biasa menurut Mamang. Kekedapannya 8 dari 10. Terus kita coba adasnya juga nih. Oke, kita adasnya apakah oke? Oke, adasnya memang dia settingnya agak ke kiri. Jadi dia mendekati marka yang sebelah kiri, bukan ke kanan. Biasanya kan kalau di kita itu kan karena posisi drivernya ada di sebelah kanan, biasanya mendekati kanan. Kalau ini di sebelah kiri. Ini ada efek-efek SUV yang lain yang segede gini juga yang agak ini kaku suspensinya. Jadi ada efek gini-gitunya, ada goyang dompet itu masih ada gitu efek-efeknya.
Ya tapi tergolong enak sih untuk di cruising speed di 80 100 masih cukup enak. Cukup ya Mama bilang, bukan yang wow sekali. Cuman driving positionnya ini yang diuntungkan karena memang tinggi, jadi kelihatan kayak pelan aja gitu. 80, 85 kayak gini, ini tergolong kayak pelan. Kita kendarain kayak di 80 km per jam doang. 60 km per jam. Kita harus pakai pelek yang nanti mungkin diganti sama Omobi. Tungguin videonya itu keluar, Omobi akan rombak peleknya, dirubah, diganti. Nah, apakah menjadi lebih baik seperti ini? Ini terus ada getaran yang mungkin centeringnya kurang maksimal juga nih. Tapi tenaganya coy. Oke, secara kertas memang tenaganya nggak begitu heboh banget. Tapi ketika Mamang tekan gasnya, ini kerasa sekali responnya ya. Coba kita ubah ke drive mode, comfort, dan sport. Seberapa enak tenaganya. Aduh, enak banget ini, tangan bisa begini ya. Ini karakter SUV kentalnya sih ada di dalam semua sini. Dashboardnya begini, SUV yang benar-benar kental, retro ada, dapat di iCar V23. Kita coba kalau cornering, alah kayak motor cornering ya. Ini enak nggak? Oh enak, corneringnya enak. Corneringnya enak, cuman memang handlingnya, si setirnya tuh kenceng juga. Handlingnya enak tuh. Handlingnya oke. Gampang, ini gampang bagi pengemudi pemula yang pakai mobil listrik ke iCar ini, itu nggak perlu penyesuaian yang lebih banyak karena mobilnya gampang dikenal. Ini mobil yang cocok untuk dipakai di dalam kota sehari-hari seperti ini, di dalam kota, luar kota, ini masih bisa oke mobilnya. All rounder ini mobilnya. All-rounder, bisa off-road sedikit-sedikit untuk tipe yang Pro Plus ya. Ya tapi kalau misalnya emang budgetnya terlalu mahal untuk yang Pro Plus, ambil yang rear wheel drive aja udah cukup. Ini mobilnya all-rounder nih. Enak kok, disetirin cewek juga cocok banget karena bisa ngelihat kemana aja walaupun dashboardnya tinggi, ini kelihatan semua karena satu, driving positionnya tinggi. Kita coba 0-100 nya, klaimnya adalah 7,5 detik untuk tipe yang Pro Plus. Kita coba ya seberapa kencang mobil ini. 100 harusnya. Lebih kencang dari perkiraan spek nih. Mobil ini kencang. Ya, cuma memang secara teknis sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau di brosurnya itu dibilangnya 7,5 detik, ini iCar V23 ini 7,06 0 ke 100 nya. Kencang, melebihi spek ya. Jadi ini mobilnya all rounder, parkir di mana aja oke-oke aja karena dimensinya nggak terlalu besar. Udah gitu tenaganya oke, suspensinya memang agak sedikit kaku, cuman ya masih tergolong nyaman-nyaman aja. Peredamannya oke. Memang ada beberapa fitur yang mungkin aksesoris yang Pro Plus, yang kolektor ini yang agak kurang mengena di hati. Mungkin nanti Omobi punya project yang lainnya. Tapi at least kami sajikan mobil yang kolektor item hanya 23 unit di Indonesia seperti ini bentuknya. Jadi mungkin kedepannya mobil ini akan berubah bentuk lagi. Yang ada beberapa yang kami tidak demen aja dengan aksesoris sih, itu aja sih. Mungkin yang Anda dapat mungkin bukan yang kolektor series, itu bisa menjadi lebih polos dan bisa berkreasi. Mobil ini memang playful untuk dimodif jadi apa aja. Jadi lucu-lucuan bisa, jadi off-road bisa, bergaya off-road bisa. Ya memang playful banget sesuai dengan temanya.
Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.